Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Clarissa Justina Mulyana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah terkait kasus breast cancer yang dialami oleh Nyonya A berusia 42 tahun, kemudian datang dengan keluhan benjolan payudara kiri selama 8 bulan. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya benjolan semakin membesar, keluar cairan pada puting, terdapat benjolan aksila di bagian kiri sudah sejak 2 bulan dan tidak didapatkan nyeri. Kemudian berat badan turun sebanyak 3 kg selama 1 bulan. Setelah itu terdapat pula riwayat pengobatan. Pasien tersebut melakukan pengobatan alternatif karena takut atau trauma dengan riwayat penyakit keluarga. Kemudian RPD atau riwayat penyakit dulu, pasien tersebut mengalami menstruasi lebih muda, yaitu 10 tahun. Selain itu tidak pernah ada trauma di bagian payudaranya, serta payudaranya nyeri dan membesar ketika menstruasi. Kemudian tidak ada benjolan seperti ini sebelumnya, sudah pernah dibawa ke dokter dan dinyatakan sehat. Setelah itu pada riwayat penyakit keluarga terdapat ibu dari pasien tersebut mengalami kanker payudara ketika berusia 40 tahun dan meninggal. Kemudian ada pula saudara dari ibu pasien mengalami kanker kelenjar getah bening dan juga meninggal. Pasien ini memiliki riwayat kebiasaan diet atau konsumsi makanannya yang berlemak, terus daging merah dan juga makan makanan yang dibakar. Selain itu, pasien juga mengalami kegemukan. Pasien tidak merokok, namun mengonsumsi alkohol yang sedikit. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan hasil keadaan umum pasien kompos mentis GCS 56 sadar penuh. Kemudian pada tanda-tanda vitalnya semua normal, tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, respiratory rate juga normal. Kemudian status lokalisnya ada di payudara sinistra. Kemudian dilakukan inspeksi dan didapatkan benjolan mami sinistra, QLA, QLB-nya 8 cm, 2 nodul di permukaan kulit. Setelah itu pada inspeksi juga terdapat papila retraksi positif, powder orange positif, skin jinting positif. Kemudian terdapat pula neovaskularisasi pada kulit sekitar tumor. Kemudian dilakukan palpasi, batasnya tidak jelas, fix pada dasar, dan discharge kemerahan keluar dari papila mamai. Pada abdomen tidak didapati kelainan apapun, semuanya tampak normal. Aksila sinistra didapatkan inspeksi tidak jelas adanya nodul, kemudian tidak ada kemerahan. Palpasi nodul, ketika palpasi didapatkan hasil apabila ada nodul sekitar 1 hingga 1,5 cm padat dan berkesan mengeras. Kemudian batas tidak jelas dan fix pada dasar. Kemudian Virchow node-nya negatif. Selanjutnya kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian pada hasil pemeriksaan darah lengkapnya cukup normal, tidak ada yang mengalami kelainan. Kemudian dilakukan mamografi pada bagian mamai sinistra, didapatkan hasil lesi hyperdensity irregular dan halusan komplit di QLA QLB dan berukuran 5 cm. Kemudian dilakukan USG mamai dan aksila sinistra, didapatkan nodul QLA QLB 8 cm tapi irregular solid dengan bercak kalsifikasi. Pada regio aksila terjadi pembesaran kelenjar getah bening multiple, bulat, hipokoik, tampak normal, dan fetihilum sekitar 1 hingga 2 cm. Selanjutnya dilakukan USG abdomen dan semuanya tampak normal. Tidak ada nodul di liver ataupun di organ manapun. Selanjutnya dilakukan FNAB atau fine needle aspiration biopsy. Nah, didapatkan hasil hapusan hiperseluler kelompok sel apoplastik berbentuk kelompok dengan anak inti prominent adenokarsinoma. Sini mengindikasikan apabila di bagian mamai sinistra itu tergolong adenokarsinoma mamai. Kemudian dilakukan juga FNAB pada bagian limfonodi dan didapatkan hasil kelenjar anaplastik solid, latar belakangnya limfosit, PMN dan plasmanya metastasis karsinoma dari
payudara sinistra. Kemudian dilakukan staging T4B, PLD orange, dan 1 MX yang mengindikasikan stadium 3B. T4B ini berarti pada bagian tumor primernya itu stage 4 dan bisa diindikasikan dengan adanya PLD orange. Kemudian pada bagian yang M1 ini berarti dia mengindikasikan apabila sudah terjadi metastasis di bagian limfatik. Selanjutnya yang MX ini itu dia mengindikasikan apabila penyebaran metastasis tidak diketahui. Selanjutnya protokol selanjutnya itu ada kemoradiasi atau neoadjuvan selama 4 siklus, dan apabila di sini hasilnya kurang membaik atau kurang memuaskan, kemudian dilakukan MRM. Kemudian pada hasil MRM patologi anatominya didapatkan hasil invasive carcinoma of non-special type, infiltrating ductal carcinoma, modified Scruff Bloom grade 3 dengan lymphovascular invasion atau LVSI positif dan fibrodistic change, dan juga metastasis dengan kelenjar getah bening yang ada pada bagian aksila. Kemudian patologi staging T4 N1 MX seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu mengindikasikan stage 3B, yang mana artinya temuan patologi anatomi agak beda dan tidak ada bukti invasif ke kulit. Kemudian pada pemeriksaan gross, tumor bawah kulit berbatas tidak jelas, invasi ke dalam jaringan, ada fokus pendarahan dengan chalky streak, adanya sarang kelenjar anaplastik 3S positif, invasi ke dalam stroma jaringan ikat. Nah, dari sini dari hasil pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan penunjang itu didapatkan hasil diagnosis breast cancer. Kemudian lakukan tata laksana. Tata laksananya ini berupa non farmakologi dan farmakologi. Untuk yang non farmakologinya bisa pemberian infus maupun terapi radiasi, dan juga yang farmakologinya ini bisa berupa kemoterapi dan pemberian analgesik. Selanjutnya untuk prognosis dan edukasi serta pencegahan dari kasus ini, yaitu untuk prognosis dari kasus ini yaitu dubia tidak dapat dipastikan apakah ini cenderung memburuk atau cenderung membaik karena adanya metastasis yang tidak diketahui. Kemudian untuk arahan kepada pasien itu kita dapat mengarahkan agar bergaya hidup lebih sehat, mengurangi konsumsi makanan-makanan yang bersifat karsinogenik, dan pola hidup, pola makan semuanya lebih teratur dan juga lebih sehat dan higienis serta bersih. Kemudian dilakukan pencegahan itu bisa dengan adanya sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, dan juga mamografi pada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata konsep dari breast cancer yang dialami oleh Nyonya A. Jadi pada kasus ini itu awalnya terjadi pada sel. Jadi sel-sel di sekitar payudara itu mengalami mutasi DNA. Mutasi DNA ini bisa terjadi akibat adanya paparan zat karsinogenik, bisa juga dari faktor genetik. Pada kasus ini seperti ibunya mengalami kanker payudara dan meninggal. Kemudian saudara dari ibu pasien juga mengalami kanker kelenjar getah bening dan juga meninggal. Setelah itu bisa juga karena adanya paparan radiasi, itu bisa menyebabkan mutasi DNA. Nah, sebenarnya tubuh manusia itu sudah sangat cerdas, jadi mutasi DNA itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan adanya DNA repair untuk mengembalikan ke sel yang normal. Nah, tapi apabila DNA repair itu kurang berfungsi dengan baik, itu mutasinya akan terus berlanjut dan menyebabkan pertumbuhan tidak terkendali, akhirnya timbul benjolan atau tumor. Tumor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada tumor yang ganas dan juga tumor yang jinak. Untuk yang ganas itu disebut kanker. Untuk kanker sendiri itu ada dua jenis, yaitu sarkoma dan karsinoma. Untuk sarkoma itu dia berada di mesenkim, dan yang karsinoma dia berada di bagian epitelial. Untuk yang karsinoma sendiri itu ada yang dinamakan adenokarsinoma atau di bagian kelenjar. Maksudnya kanker di bagian epitelial kelenjar. Kemudian bagaimana kita bisa mengindikasikan apabila kanker ini ganas atau bukan?
itu bisa dilakukan pengecekan menggunakan tes mamografi, FNAB, USG, HR2, KI67, GFR, VEGF, dan lain sebagainya. Untuk HER2 ini itu Human Epidermal Growth Factor Receptor. Dia sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi apabila HER2-nya semakin meningkat, maka keganasan juga semakin meningkat. Begitu juga dengan KI67, dia itu merupakan suatu protein yang berada pada permukaan sel. Dia mengindikasikan apabila pembelahannya semakin sering, maka dia akan semakin ganas. Untuk yang IGFR ini, apabila dia terpapar oleh zat karsinogenik, maka dia akan menjadi ganas. Dan VEGF ini apa sih? Dia merupakan indikasi apabila terjadi pembentukan pembuluh darah baru yang mana untuk mencukupi nutrisi dari kanker tersebut. Jadi karena kanker itu membutuhkan banyak energi, banyak nutrisi, akhirnya dia butuh suplai tambahan, itu akhirnya membentuk pembuluh darah baru supaya suplai energi dan nutrisinya terpenuhi. Nah, kemudian bisa dilakukan mamografi, FNAB dan juga USG. Untuk mamografi itu dia sistemnya seperti X-ray. Jadi dia nanti akan terlihat yang mana lebih putih dan yang mana lebih gelap. Itu apabila yang terlihat lebih bercak lebih putih itu disebut dengan chalky atau pengapuran. Kemudian bisa juga mengindikasikan akan adanya bagian yang lebih padat pada sel tersebut. Begitu juga USG itu nanti ultrasonografi bisa dilihat untuk bagian benjolan di bagian aksila dan juga pada bagian mamai. Selanjutnya FNAB itu fine needle aspiration biopsy, di mana ini merupakan pengambilan sedikit sampel pada bagian tumor dari pasien, kemudian dibawa ke lab patologi anatomi dan dilihat bagaimana hasilnya. Apakah mengindikasikan adanya keganasan atau tidak? Apabila mengindikasikan adanya keganasan, maka akan muncul 3S atau size, shape, dan stain quality, di mana size-nya itu biasanya bentuknya beragam, ada yang lebih besar dari normal, ada yang lebih kecil dari normal, atau mungkin untuk shape-nya ada yang berbentuk yang awalnya kubis jadi silindris, atau dan lain sebagainya. Kemudian stain quality itu dia apakah intinya lebih pekat warnanya ataukah lebih pudar warnanya, seperti itu. Kemudian bisa juga ditandai dengan adanya pembelahan mitosis yang aktif di situ, dan hal tersebut menunjukkan adanya keganasan. Nah, untuk keganasan yang mengindikasikan breast cancer ini itu bisa dilihat dari ER, PR, CA15-3. ER dan PR itu estrogen reseptor dan PR adalah progesteron reseptor. Jadi di sini breast cancer itu sangat berkaitan dengan estrogen dan progesteron. Kemudian CA15-3 itu merupakan tumor marker yang menunjukkan adanya breast cancer. Jadi semakin meningkat CA15-3-nya, maka akan semakin ganas breast cancer tersebut. Nah, untuk keganasannya itu bisa diukur melalui staging dan juga grading. Untuk staging itu bisa diukur dari ukuran dan perkembangan dari metastasisnya, dari TNM-nya. Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi di peta masalah, apabila pasien ini tuh stagingnya adalah T4B N1M. Jadi pada tumor primernya itu stage 4, pada N-nya atau bagian limfatiknya, pada bagian kelenjar getah benihnya itu terjadi metastasis stage 1 dan juga MX. Jadi metastasis penyebarannya itu tidak diketahui. Kemudian untuk grading itu ada 1 sampai 4, di mana satu diferensiasinya apabila mendekati ke arah 1 semakin baik dan keempat semakin buruk. Jadi apabila mendekati grading yang 1, dia itu lebih mirip dengan sel normal atau sel aslinya, dan apabila semakin ke 4 atau semakin meningkat gradingnya, maka dia akan semakin
tidak ada kemiripan dengan sel yang normal. Selanjutnya, breast cancer ini tadi bisa mengakibatkan komplikasi seperti malnutrisi ataupun kaleksia. Hal tersebut bisa terjadi karena tumor atau kanker ini dia tuh membutuhkan suplai energi yang banyak. Jadi bisa memecah cadangan-cadangan makanan yang ada di bagian tubuh pasien. Makanya pasien mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan, yaitu 3 kg dalam rentang waktu 1 bulan. Kemudian hal tersebut juga bisa terjadi hipoglikemia. Hipoglikemia itu gimana sih kalau bisa terjadi hipoglikemia pada pasien kanker? Jadi kanker itu kan membutuhkan suplai energi yang banyak. Jadi pembentukan ATP juga akan semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui, apabila ATP itu dihasilkan dari glukosa. Jadi apabila pembentukan ATP meningkat, maka glukosanya juga akan semakin menurun. Jadi kadar gula dalam darah juga akan menurun. Akhirnya terjadilah hipoglikemia. Dan itu komplikasi ini bisa berakibatkan metastasis. Seperti yang kita ketahui, apabila sudah terjadi metastasis di bagian aksila, di kelenjar getah bening, itu metastasis itu bisa menyebar melalui darah, sistem limfatik, jaringan atau organ terdekat. Bisa juga ke organ lainnya, bisa juga melalui peredaran darah, seperti itu. Nah, sebagai dokter kita harus melakukan yang namanya BHP dan juga PHOP, di mana BHP itu ada beneficence, non-maleficence, justice, dan autonomy. Untuk beneficence-nya sendiri, sebagai dokter kita harus bisa menangani pasien tersebut dan mengarahkan pasien tersebut sebaik mungkin, seramah mungkin, dan tidak menakut-nakuti pasien, karena hal tersebut berkaitan dengan non-malfeasance akan memperburuk kondisi pasien. Nah, untuk non-malfeasance-nya itu kita menjaga ucapan kita, gimana caranya agar pasien ini lebih semangat dan tidak memperburuk kondisinya. Kemudian kita juga berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tindakan sehingga tidak akan membahayakan pasien tersebut, atau manfaat yang didapatkan akan lebih banyak daripada daripada hal-hal yang bisa memperburuk kondisi pasien. Kemudian untuk justice-nya kita harus menangani pasien tersebut sama seperti dengan pasien-pasien yang lainnya, tidak memberikan suku, ras, agama ataupun apapun. Kemudian untuk autonominya, karena pasien sudah berusia di atas 21 tahun, maka pasien dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan pada tubuhnya. Selanjutnya yaitu PHOP. PHOP ini bisa dengan tindakan primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk primernya kita bisa mengarahkan untuk melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri dan juga mamografi di usia untuk mamografi bisa dilakukan pada wanita berusia di atas 40 tahun. Kemudian untuk yang sekundernya kita bisa mengarahkan pasien untuk tidak mengonsumsi makanan yang bersifat karsinogenik ataupun tindakan-tindakan seperti trauma ataupun apapun yang sekiranya bisa memperburuk kondisinya. Selain itu, untuk tersiernya itu bisa kita lakukan pengobatan pada pasien, bisa berupa kemoterapi, terapi radiasi, mungkin bisa juga pembedahan, pengangkatan, atau bisa kita rujuk ke spesialis onkologi untuk memastikan bagaimana baiknya selanjutnya untuk kasus pada pasien tersebut. Mungkin sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.